Haleluya, Shalom Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 17 Februari 2023. Saudaraku yang terkasih, mari kita saudara di hari pagi yang sejuk ini saudara mau mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan kita dan mau memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hal mengikuti Kristus. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan 9 dan Injil Markus 8 ayat 34 dilanjutkan bab 9 ayat 1. Saudaraku yang terkasih, Injil hari ini merupakan kelanjutan dari renungan kemarin, saudara. Bagaimana kita harus mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus tidaklah seperti apa yang kita bayangkan, saudara. Enak, dapat berkat selalu, terima mukjizatnya selalu, hidup tenang, hidup baik-baik saja. Oh no, tidak saudara. Sekali lagi tidak saudara. Kata Yesus di dalam Injil hari ini, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Markus 8 ayat 34. Saudaraku, mengikuti Yesus harus ada bayar harga, saudara. Harus disadari oleh kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus yang sejati, tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Sebagai pengikut Kristus yang telah dimeteraikan dalam baptisan, kita telah ikut mati dalam kematiannya dan dihidupkan dalam kebangkitannya pula, saudara. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Galatia 2 ayat 19. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20. Saudaraku yang terkasih, hidup kita sekarang ini saudara yang telah menjadi pengikut Kristus bukannya kita lagi saudara. Ingat saudara, bukannya kita lagi yang hidup penuh kedagingan. Untuk itulah dikatakan oleh Yesus Kristus harus menyangkal diri. Harus disadari hidup kita yang telah ditebus oleh karya salib Kristus. Tidak boleh kita hidup asal-asalan lagi saudara. Seperti dulu yang hanya mengikuti kedagingan kita. Terlebih hanya mau menerima dan menerima berkat saja dari Tuhan. Tidak saudara. Bila kita sungguh-sungguh cinta sama Tuhan, kita akan memiliki spirit yang sama dengan para murid dan rasul Tuhan Yesus di zaman itu. Rela bayar harga sampai mati, martir untuk kebenaran. Syarat kedua saudara-saudara yang diajukan oleh Yesus untuk menjadi pengikut Yesus seperti disampaikan Yesus sendiri adalah memikul salib. Memikul salib adalah syarat yang diwajibkan Tuhan Yesus bagi setiap orang yang mau mengikutinya saudara. Salib adalah penderitaan yang Yesus tanggung demi menyelamatkan manusia, demi penyelamatan saya dan saudara, yaitu orang berdosa. Itu adalah tanda ketaatan kepada Bapaknya. Jadi, ketika dia mengatakan bahwa kita harus memikul salib, artinya saudara, kita harus rela mengalami kesusahan, penderitaan atau kematian sekalipun sebagai akibat ketaatan kita kepadanya. Bukan menderita karena kita melakukan tindakan kriminal, bukan saudara. Bukan pula karena kebodohan, kekeliruan atau kecerobohan kita saudara. Bukan, melainkan karena kita berpegang
teguh kepada perintah Kristus. Itulah penderitaan memikul salib, saudara. Salib kita bentuknya beragam. Dimusuhi karena kita tidak mau ikut dalam pemufakatan jahat. Kalir dihambat karena mayoritas pengambil keputusan bukanlah pengikut Kristus. Kehilangan kenyamanan dan hak-hak tertentu karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Diejek karena kita berpegang pada nilai-nilai pengajaran Kristus dan lain-lain. Itulah salib, saudara. Memang menjadi pengikut Kristus itu tidak mudah, saudara. Namun semua itu tidak ada apa-apanya dibandingkan hidup kekal dan segala kebaikan yang disediakannya bagi kita, saudara. Selanjutnya, saudaraku yang terkasih, syarat yang ketiga yang diajukan oleh Tuhan Yesus untuk mengikutinya adalah mengikuti Dia. Artinya, saudaraku yang terkasih, kita mau mengikuti jejak teladan Kristus dan menjadikan firman Tuhan sebagai karakter dan gaya hidup kita. Mengikuti di sini dapat juga kita artikan bagaimana seorang anak balita yang mengikuti dari belakang ayahnya atau opanya sambil mengikuti gaya-gaya ayahnya atau opanya, saudara. Demikianlah kita cara mengikuti Kristus. Apa yang telah dilakukan oleh Tuhan kita mau lakukan juga, saudara. Perenungan hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih, mau mengingatkan kepada kita semua bahwa mengikuti Yesus tidaklah seperti bayangan kebanyakan orang. Serba enak, nikmat, berkat selalu mengalir, mukjizat senantiasa dirasakan. Oh no, tidak, saudara. Ingat itu, saudara. Mengikuti Dia harus ada bayar harga. Mau menderita. Sebagaimana Yesus sampaikan, untuk menjadi pengikutnya ada syarat, yaitu katanya setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau selalu berpegang teguh, saudara, pada syarat-syarat yang disampaikan Yesus dan menjalaninya dengan penuh kesungguhan hati agar dapat menjadi pengikut Kristus yang sejati dan dikasihinya. Bayar harga dalam mengikuti Tuhan sebuah kehormatan bagi mereka yang menyadari kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus, saya mau menjadi pengikut-Mu dengan segenap hati dan jiwa. Bimbing dan tuntun saya dengan kuat kuasa Roh Kudus agar saya mampu menjalaninya sesuai menurut kehendak Engkau demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom aleichem.